Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual metode penelitian pendidikan, jurusan pendidikan seni pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Kali ini, kesempatan ini, kita sudah sampai pada pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Banyak yang istilah yang digunakan untuk ini, misalnya tinjauan pustaka. Itu pada prinsipnya adalah sama. Jadi, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah supaya Anda mengetahui cara melakukan tinjauan pustaka dan bisa melaksanakannya. Tidak hanya mengetahui caranya saja, tapi bisa juga melaksanakannya. Selanjutnya adalah Anda mengetahui ruang lingkup tinjauan pustaka dalam proposal. Ya, ini nanti contoh-contoh dalam proposal. Kemudian mahasiswa mengetahui cara mereview penelitian relevan dan bisa melaksanakannya. Jadi akan kita bahas apa itu bedanya antara melakukan review penelitian relevan dengan tinjauan pustaka itu. Selanjutnya adalah Anda mengetahui ruang lingkup review penelitian relevan dan memanfaatkannya dalam program. Kemudian Anda juga diharapkan bisa membuat kerangka pikir misalnya adalah Anda mengetahui jumlah referensi, ya kira-kira beberapa ini sekali lagi tergantung pada lembaga masing-masing. Untuk itu Anda silahkan ikuti aja yang yang pertama adalah bagaimana sih sebetulnya cara mencari literatur itu, ya. Mungkin Anda ini hanya sekilas saja bahwa Anda pergi ke perpustakaan, membaca jurnal di internet dan buku-buku dan seterusnya. Apabila Anda itu mencari referensi di internet, maka Anda harus tahu alamat emailnya. Biasanya pakai kata kunci, ya. Misalnya tentang pendidikan seni pertunjukan, itu ketik aja pendidikan seni pertunjukan, nanti akan muncul pilihan-pilihan. Nah, di situ nanti Anda akan bisa mengetahui kira-kira yang ada di internet itu apa saja. Pengalaman Anda berselancar di dunia maya itu Anda akan menemukan itu. Jangan kalau terdalam dari sering-seringlah ke internet, menjadi anggota perpustakaan nasional. Ini saya pikir Anda bisa mendaftar ke sana karena di sana gratis dan nanti Anda bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana. Fasilitas yang ada di sana itu tidak hanya referensi yang ada di perpustakaan nasional saja, tetapi juga bisa fasilitas jurnal yang disediakan di sana. Tentang dan kemudian ini mungkin sudah jadul, ya. Ini keperpustakaan itu ke UNY, kalau di sini Universitas Negeri Jakarta itu 5.000 sekali kunjung, terus ke UGM itu 10.000 untuk
sekali kunjung ini di Fakultas Psikologi. Saya pernah ke sana itu 10.000. Apalagi perpustakaan daerah itu yang gratis. Saya mungkin karena perkembangan sangat cepat, mungkin masih banyak lagi fasilitas yang Anda jumpai di kota Anda masing-masing. Nah, caranya gimana? Kalau Anda menemukan sebuah artikel, itu tolong pertama kontrol kesesuaian artikel Anda dengan tema atau judul atau topik permasalahan yang akan Anda angkat. Nah, itu yang pertama harusnya. Nah, caranya gimana? Caranya itu kalau buku bisa melihat dari daftar isi, kalau jurnal itu dari abstraknya, ya. Tolong dilihat dari situ dulu, jangan terlanjur membaca. Ini penting karena apa? Karena kalau kita sudah menemukan artikel atau buku, apalagi banyak, itu nanti Anda bisa melenceng dari tujuan Anda di pustaka ini. Misalnya saja, ketika Anda membaca ini kok menarik, akhirnya misalnya saja yang sekarang lagi tren adalah pembelajaran daring. Ternyata ini informasi baru. Padahal Anda tidak meneliti tentang pembelajaran daring, sehingga nanti Anda bisa tersesat. Ya. Anda inginkan tidak tercapai. Nah, apabila iya, pada bagian mana? Misalnya Anda meneliti tentang kemarin pembelajaran tari atau pembelajaran musik atau pembelajaran teater lah. Kalau ada yang berkaitan itu yang di mananya, ya, di mananya? Apakah di dalam metodenya atau apakah di dalam elemen-elemen pembelajarannya, maksudnya elemen tari, elemen musik atau apa? Itu harus dipastikan. Ya. Kemudian seberapa besar perannya. Nah, ini penting karena kamu kalau studi kepustakaan ini yang awal itu seharusnya harus yang pengaruh yang mempunyai peran besar di dalam menyelesaikan permasalahan itu dulu yang dipegang. Perkara nanti kalau itu sudah tercukupi masih dibutuhkan lagi itu nanti saja. Dan saya supaya tidak seperti yang saya ceritakan tadi. Strateginya adalah ini ya, jadi yang sudah saya bahas tadi, apabila iya maka biasanya ini kalau buku adalah disesuaikan dengan subjudulnya itu, tapi kalau artikel itu bisa baca latar belakang masalah, metode, dan hasil. Nah, apabila kurang jelas, maka bagian pembahasan dan kesimpulan itu dibaca. Jadi setelah latar belakang, metode, dan hasil itu dibaca, kemudian kurang jelas, itu bisa dibaca pada bagian pembahasan dan kesimpulan. Di sana pembahasannya agak lebih panjang. Terus perlu latihan untuk kepekaan memahami ini. Ya. Anda sekarang kan sudah zaman milenial, sehingga masalah ini seharusnya Anda sudah ini tinjauan pustaka itu sebetulnya apa sih? Tinjauan pustaka itu adalah upaya peneliti memperoleh informasi tertulis yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Ini terutama kalau pustaka itu yang adalah materi-materi tertulis dulu. Ya.
Caranya adalah dalami topik dan buat abstraknya dalam beberapa paragraf dan jadikan gagasan utama yang harus dieksplor. Ini maksudnya kalau Anda sudah mempunyai judul kemarin ya, terus kemudian dalami topik dengan cara membuat abstraknya dalam beberapa paragraf ini. Terus kemudian itu dijadikan sebagai bahan untuk mengeksplor buku permasalahan itu melalui studi pustaka. Nah, dari landasan teori yang mendukung pemecahan masalah ya. Nah, ini dari hasil pengalaman itu kadang-kadang mahasiswa mencari artikel itu, mencari misalnya tentang pembelajaran praktek tari. Pembelajaran praktek tari itu kok yang dicari, yang ditulis itu malah jenis-jenis pembelajaran atau apalah ya. Bukan kira-kira bukan yang berkaitan dengan praktek tarinya itu. Paling enggak kalau membahas tentang pembelajaran praktek tari, ketemu pembelajaran, maka paling tidak adalah pembelajaran praktek itu sendiri ya. Jadi bukan yang memasukkan jenisnya atau apa ya. Jadi yang dekat dengan yang bersinggungan dekat dengan pokok permasalahan itu. Ya. Selanjutnya adalah ini digunakan sebagai langkah awal memahami permasalahan penelitian sehingga nanti itu akan digunakan sebagai membentuk kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikir itu sebetulnya adalah langkah awal dari penelitian Anda apabila dikaji secara teoritis. Ya. Misalnya pembelajaran tari Jawa di SMP X itu kalau Anda sudah melakukan kajian teori, maka akan diperoleh kerangka pikir paling tidak itu misalnya bahwa pembelajaran tari di SMP X secara teoritis itu adalah begini. Nah, itu adalah salah satu contoh kerangka berpikir yang didasarkan atas kajian pustaka. Ya. Itu harus ada begitu. Anda harus berpikir ke arah situ ya. Selalu untuk dikaitkan dengan permasalahan pokoknya. Sumber itu bisa buku, jurnal dan banyak sekali ya. Nah, itu sekarang ini kalau penelitian-penelitian yang sudah sudah tingkatnya menengah itu biasanya atau tinggi itu yang diminta adalah Scopus itu internasional itu artikel itu maksimal kalau nggak 3 ya 5 tahun terakhir ini. Nah ada lagi ini yang 5 sampai 10 ini kira-kira yang jurnal-jurnal nasional lah ini mungkin masih bisa ya. Tapi saya nggak tahu sekarang perkembangannya sangat cepat sehingga kemungkinan besar dalam waktu dekat akan berpindah lagi ya. Nah, jumlah rujukannya ini ada ya sekitar 20 sampai 40 sumber. Kira-kira ya. Nah, tujuannya apa sih kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah mencari data atau informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Jadi ini menegaskan saja bahwa itu adalah berhubungan dengan masalah. Tujuan yang kedua adalah memperdalam pengetahuan tentang masalah penelitian. Nah,
Apakah nanti di sana ada metode penelitian, tentang desain penelitian, paradigma penelitian, dan macam-macam itu Anda harus mengetahui. Kemudian bidang yang sedang diteliti. Ya. Bidang yang sedang diteliti itu kamu harus seperti yang tadi, misalnya seperti tari atau musik atau drama itu. Sekali lagi, kalau itu mengkaji ini selalu dikaitkan dengan pokok permasalahan. Tentang metode penelitian, kemudian rancangan penelitian, instrumen, sampel, dan teknik analisis data. Nah, jadi setelah Anda tadi misalnya mendapatkan kerangka pikir, maka kalau kerangka pikirnya ini memilih metodenya yang metode apa? Topik penelitian ini metode penelitiannya apa? Nah, rancangannya penelitian itu bagaimana? Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data itu apa? Terus kemudian sampelnya atau orang-orang yang terlibat di situ itu siapa? Cara menganalisisnya data itu gimana? Nah, itu. Terus kemudian mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan dan acuan teoritis yang tepat, ya itu tadi ya. Selanjutnya adalah mencari apa yang sudah diteliti. Nah, ini nanti kaitannya dengan tinjauan penelitian, tinjauan hasil atau review penelitian yang sudah dilakukan. Artinya bahwa apakah penelitian yang Anda rencanakan itu sudah diteliti atau belum. Gitu. Kalau memang sudah, yang sudah itu bagian mana. Nah, Anda nanti akan memilih yang mana. Itu adalah begitu ya. Kemudian menemukan aspek dari topik yang sudah pernah diteliti agar tidak diduplikasi. Penegasan. Oleh karena itu, tinjauan pustaka itu adalah sebetulnya adalah mendalami permasalahan penelitian. Yang sudah disebutkan kemarin bahwa kalau membuat usulan penelitian itu harus yang rinci, harus yang spesifik, harus yang jelas batas-batasnya. Oleh karena itu, mendalami permasalahan penelitian itu dilakukan kajian pustaka ini. Yang kedua adalah membatasi ruang lingkup, ya. Ruang lingkupnya itu supaya tidak banyak, tidak luas. Ya. Yang ketiga adalah mencari buku artikel yang membantu penyelesaian masalah. Itu sekali lagi, ini adalah artikel atau buku-buku itu harus membantu penyelesaian masalah. Tidak hanya mencari misalnya pembelajaran itu harus memilih yang kira-kira yang sesuai, kalau membuat definisi adalah sesuai dengan permasalahan yang akan Anda teliti, yaitu kemudian menemukan variabel penelitian, yaitu variabelnya apa. Kalau saya meneliti tentang efektivitas pembelajaran itu yang diamati apa saja, ya, itu adalah variabel penelitian. Jadi secara umum itu bagian-bagiannya ada 3, yaitu kajian teori, review hasil penelitian relevan, dan menyusun kerangka teori. Contoh ini ya, kemarin ya metode pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tari semester ini. Ya. Maka dari situ landasan teori yang pertama adalah Anda harus mengetahui tentang bagaimana cara meningkatkan. Nah, misalnya bisa definisi kriteria meningkatkan atau kriteria pembelajaran yang efisien itu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah metode jigsaw. Metode jigsaw itu apa? Ya,
pengertiannya bagaimana, terus kemudian langkah-langkahnya bagaimana, terus kemudian yang ketiga misalnya pembelajaran tari di SMP 1Y. Ini Anda harus meneliti mempelajari tentang pembelajaran seni budaya di SMP itu yang diberikan apa saja. Itu Anda harus bisa mendalami itu. Misalnya ruang waktu dan tenaga atau level atau apa atau jenis gerak dan sebagainya itu Anda harus bisa mendalami sampai di situ. Dan materi pembelajarannya yaitu yang saya sebutkan tadi. Kemudian kriteria efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Efektivitas pembelajaran itu apa? Kriteria efektivitas itu apa? Efisiensi itu apa? Pembelajaran itu apa? Kriteria efisiensi. Ini kira-kira apa? Kira-kira tentang landasan teori. Landasan teori itu adalah mencari informasi-informasi yang relevan yang digunakan untuk kerangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Anda dan penelitian relevan. Penelitian relevan itu yang apa ya? Kira-kira permasalahan penelitian yang relevan itu kalau Anda tadi kalau di dalam contoh tadi permasalahannya adalah penerapan metode jigsaw, maka penerapan metode jigsaw itu bisa diambil di situ saja langsung misalnya di internet itu dijadikan kata kunci nanti akan keluar ya beberapa pilihan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuannya adalah mengetahui apakah penelitian tentang itu sudah dilakukan sampai seberapa jauh. Mana yang belum, mana yang sudah itu. Dalam contoh tadi tari, maka bagaimana pembelajaran penerapan metode jigsaw di dalam pembelajaran tari. Nah, di sana yang sudah dicari adalah mengenai modelnya. Nah, Anda akan mencari apanya? Ya, metodenya atau apanya ya. Kemudian pembelajaran tari atau karawitannya itu sendiri. Dan setelah itu akan muncul pemikiran atau kerangka pikir di pembelajaran tari di lebih efisien, lebih efektif dan efisien bila menggunakan model pembelajaran jigsaw karena model pembelajaran jigsaw tersebut dapat mengurangi beban guru dalam mengelola kelas. Nah, ini dari hasil ini hanya satu contoh saja ya, satu contoh yang mungkin masih dangkal. Nah, ini apabila Anda sudah mendalami mempraktekannya, permasalahannya adalah akan berbeda. Kira-kira yang ingin yang sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.